Perbedaan akhlak moral dan etika dan pengertiannya. Apa perbedaan akhlak moral dan etika dan pengertiannya? Apabila ditelaah secara mendalam dan dihubungkan dengan konteks kalimat, maka kata akhlak, moral, dan etika mempunyai pengertian dan makna yang berbeda. Apa perbedaan akhlak, moral dan etika? Pengertian moral adalah ajaran tentang baik atau buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan budi pekerti. Pengertian moral adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari suatu sifat, perangai, kehendak, perbuatan, pendapat yang layak dikatakan baik, buruk, benar, atau salah. Yang dimaksud dari penilaian salah atau benar dalam moral adalah penilaian masyarakat secara umum. Sedangkan akhlak, tingkah laku salah, benar, baik dan buruk adalah penilaian dari sudut pandang hukum yang ada dalam ajaran agama. Pengertian moral secara bahasa berasal dari bahasa Latin, mores, kata jamak dari mos, yang artinya adalah adat kebiasaan yang menjadi dasar untuk mengukur perbuatan seseorang, apakah baik atau buruk. Sehingga untuk mengukur tingkah laku manusia, bahwa seseorang itu baik atau buruk dapat dilihat dari apakah perbuatannya sesuai dengan adat istiadat yang umum diterima di kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik atau buruk suatu perbuatan secara moral, bersifat lokal. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, KBBI, makna etika adalah sebagai ilmu pengetahuan mengenai asas-asas akhlak, moral. Dapat diartikan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik serta apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian dari kata akhlak dapat dimaknai sebagai perangai. Kata akhlak memiliki makna yang lebih mendalam, hal ini karena telah menjadi watak dan sifat yang dimiliki seseorang. Watak dan sifat yang telah melekat pada diri seseorang akan menjadi suatu kepribadian. Dapat dikatakan juga bahwa perangai yaitu watak dan sifat yang merupakan bawaan seseorang. Pembentukan perangai ke arah baik atau buruk ditentukan oleh faktor intern atau dari dalam diri sendiri maupun dari luar atau ekstern, yaitu lingkungannya. Keluarga adalah lingkungan pertama dan terdekat bagi seseorang. Melalui keluarga dapat terbentuk kepribadian seseorang. Perangai dalam prakteknya mungkin menimbulkan penilaian positif atau negatif yang tergantung pada perilaku dari individu yang melakukan. Pengertian akhlak secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata hilkun, hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Istilah akhlak memiliki sinonim dengan moral dan etika. Moral dan etika berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata mores artinya kebiasaannya dan etosnya kebiasaan. Secara bahasa juga akhlak berasal dari kata halaka yang berarti menciptakan. Kata halik berarti pencipta atau Tuhan dan kata makhluk berarti yang diciptakan, sedangkan halak artinya penciptaan. Kata halaka mengandung arti bahwa akhlak adalah merupakan jalinan hubungan yang mengikat atas kehendak Tuhan sebagai sang pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan Tuhan. Arti lain dari kata akhlak dapat berarti tata perilaku seseorang kepada orang lain atau sesamanya. Apabila tindakan atau perilaku tersebut didasarkan pada kehendak sang halik, Tuhan, maka hal tersebut disebut sebagai akhlak hakiki. Dengan demikian, akhlak dapat diartikan sebagai norma kepribadian atau tata aturan dan perilaku yang mengatur antara hubungan sesama manusia atau hablum minanas, hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, serta hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Pengertian secara istilah. Berikut ini adalah beberapa definisi atau pengertian akhlak secara istilah atau terminologi berdasarkan beberapa pakar. Imam Ghazali. Imam Ghazali mendefinisikan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan atau tindakan dengan mudah tanpa diperlukan pemikiran ataupun pertimbangan-pertimbangan. Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai memberikan pengertian akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong seseorang ke arah tindakan atau perbuatan dengan tidak atau tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ahmad Amin. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak adalah, huluk atau akhlak adalah membiasakan kehendak. Dari beberapa pengertian di atas, definisi yang dijelaskan oleh Ahmad Amin lebih jelas menunjukkan unsur yang mendorong terjadinya akhlak adalah kebiasaan dan kehendak atau iradah. Apabila ditunjukkan dalam satu contoh proses akhlak dapat diuraikan sebagai berikut. Pada iradah harus ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu, selanjutnya terdapat pengulangan yang sering dilakukan sehingga tidak memerlukan pertimbangan atau pikiran. Pada iradah menunjukkan hal-hal sebagai berikut,
A. Lahir keinginan-keinginan setelah adanya stimulan atau rangsangan melalui indera. B. Timbul kebimbangan. Mana yang akan dipilih di antara beberapa keinginan tersebut padahal harus memilih salah satu dari beberapa keinginan tersebut? C. Mengambil keputusan dengan menentukan keinginan yang diprioritaskan dari berbagai keinginan tersebut. Akhlak bersifat konstan atau selalu tetap dan spontan, tidak temporer atau sementara dan juga tidak membutuhkan pertimbangan atau pemikiran serta dorongan dari luar. Perbedaan dan persamaan akhlak, moral dan etika. Di samping akhlak, juga dikenal istilah dan kata etika dan moral. Persamaan dari tiga istilah kata di atas adalah sama-sama menentukan nilai baik atau buruk dari sikap perbuatan dan tindakan seseorang. Perbedaannya adalah akhlak memiliki standar ajaran yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Etika bersandar pada logika atau akal pikiran, sedangkan moral bersumber pada adat kebiasaan yang secara umum berlaku di lingkungan masyarakat. Pada praktek penggunaannya, kadang-kadang terjadi dan timbul tumpang tindih, seperti Hasan Syadili yang menggunakan istilah atau kata moral sama dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.